Kita di bawah bimbingan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhis Shalihinnya, yang kita sudah sampai kepada babut taghlid fi tahrimis sihri. Bab tentang ancaman berat atau tentang keharaman sihir. Dan sudah kita baca, dan Imam Nawawi membawa satu hadis yang menyebut tentang as-sab' al-mubiqat, 7 yang menghancurkan, 7 yang menjadikan sebab kesengsaraan seorang hamba nanti di akhirat. Yang pertama menyekutukan Allah, kemudian sihir, kemudian membunuh, kemudian makan riba, kemudian makan harta anak yatim, kemudian lari dari perang. Kemudian ini yang terakhir yang belum kita bahas, yang ketujuh adalah qadful muhsanati al-mu'minati al-ghafilati. Termasuk dosa besar. Minal kabair, termasuk dosa besar adalah qadfu wa qadful muhsanat. Menuduh al-muhsanat, orang yang terjaga. Muhsan, terjaga. Wanita mulia. Al-mu'minat, dari orang-orang yang beriman. Al-ghafilat, yang mereka itu, ghafil itu lalai. Maksudnya lalai dari yang dituduhkan. Maksudnya orang wanita semacam itu hampir, yakni enggak kepikiran di dalam diri mereka hal-hal seperti itu. Maksudnya wanita yang jauh daripada perzinaan. Wanita mulia. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada satu dosa besar yang kadang tidak kita sadari. Orang sering membicarakan tentang bagaimana menghentikan minuman keras, atau mungkin prostitusi, atau tempat berzina, atau berjudian dan seterusnya. Lupa ada beberapa dosa yang jarang disebut akan tapi sangat besar dosanya. Yaitu menuduh orang lain berzina. Di dalam bab hadduz zina, seorang yang harus dihukum karena perzinaan, maka bagaimana menetapkan hukum terhadap orang berzina? Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan ikrar, pengakuan dari sang pelaku, baru nanti ditegakkan hukum. Jika belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu untuk menolong dia agar bisa tobat, diasingkan. Biar jauh dari lingkungan yang merendahkannya. Sebab orang yang bertobat sudah dicambuk, tidak akan dihukum lagi nanti di akhirat. Siapapun yang pernah berzina, na'udzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Kemudian dia dihukum, maka di akhirat tidak akan dihukum lagi. Pantang Allah menghukum hambanya 2 kali. Yang pertama dengan pengakuan, ikrar. Ikrar di depan hakim, depan mahkamah. Yang kedua adalah dengan saksi. 4 saksi. Dan dalam menyaksikannya pun harus dengan cara yang sama. Sampai digambarkan kalau kita tahu celak. Jadi di saat yang menyaksikan, misalnya ada orang lapor kepada hakim bahwasanya, ya hakim, saya menemukan orang berzina. Maka orang yang melapor ini tanya, bagaimana engkau melihatnya? Saya melihat begini. Sampai digambarkan seperti keluar masuknya celak. Jadi maksudnya melihat betul kejadian perzinaan. Kemudian hakim bertanya lagi, berapa orang engkau? Saya sendirian. Kalau dia mengatakan sendiri, maka dia yang dicambuk, bukan yang berzina. Karena tidak memenuhi syarat saksi 4. Jadi harus 4 orang yang menyaksikannya. Maka saat perzinaan ditemukan orang berzina dengan saksi ini hampir tidak bisa terwujud. Bagaimana orang melakukan zina disaksikan oleh 4 orang dengan terang-terangan, zinanya di alun-alun, di lapangan? Maka dalam kisah ada rajam dan hukum cambuk, itu adalah terjadi karena pengakuan seseorang yang telah melakukan zina. Nah, selebihnya maka nggak boleh kita mengatakan si fulan zina. Hati-hati. Ini yang penekanannya di sini adalah jangan sekali-kali berani berkata bahwasanya dia berzina. Menuduh orang berzina namanya kadzaf. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia yang dicambuk 80 kali.
indahnya Islam. Di saat ada orang melakukan dosa, hendaknya dibantu bagaimana bisa tobat. Dan memang ini spesial zina, ini memang harus pemahaman ilmu tentang zina, ini harus difahamkan kepada masyarakat. Jadi jangan sampai kita menyebarkan berita perzinaan seseorang. Dan bagi siapapun yang pernah terpeleset dalam zina pun, hendaknya menutup urusan dia dengan Allah saja. Jangan banyak bercerita kepada siapapun, karena manusia tidak bisa memberikan maaf, memberikan pengampunan. Memberi pengampunan hanya Allah. Manusia bisanya hanya merendahkan. Maka di sini ada dua sisi yang harus perhatikan. Sisi manusia yang tidak melakukan zina. Jangan sampai kita mengatakan si fulan selingkuh, sebab makna selingkuh itu sudah jauh. Kadang seorang istri mengatakan suamiku selingkuh. Maksudnya apa ini? Berzina. Kalau seorang istri mengatakan suaminya berzina, melakukan dosa. Atau siapa saja kita mengatakan orang berzina, nggak boleh, dosa. Atau mungkin seseorang melihat, saya melihat sendiri, nggak sengaja saya masuk kamar, ada dia berzina. Saya melihat berdua berzina, bagaimana? Mengajukan ke mahkamah, malah dicambuk kau ini. Terus bagaimana? Nasihati. Dan menasihati agar berhenti dari zina, kemudian menasihati agar agar menutup aib tersebut. Bukan menyebar. Kalau saya melihat orang berzina lalu saya sebar keluar, saya yang dicambuk 80 kali. Karena saya qadhf, saya tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Maka di sini adalah ilmu. Dan memang harus waspada. Kalau ada orang pernah terpeleset kepada perzinaan, siapapun, hai hamba yang pernah terpeleset dalam zina, Tuhan Allah Maha Pengampun. Kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Menyesali dosa-dosa, dan itu adalah keinginan. Dan kita pahamkan dulu, masalah perzinaan di sini adalah muhsanat. Zina itu susah terjadi bagi orang-orang mulia. Zina susah, karena ada pintu halal dalam Islam itu. Pintu halal itu mudah. Kenapa tidak masuk ke pintu halal? Kenapa harus berzina? Akad nikah tanpa harus resepsi bisa. Ada seorang wanita minta menikah dengan bermacam-macam resepsi, ternyata dizinai, hanya tidak dikasih apa-apa juga mau dia. Ini kan kebodohan. Menuntut resepsi, akhirnya tertunda pernikahannya, dia berzina, dihinakan, bahkan mungkin diambil juga uangnya. Karena dia dalam wilayah kebodohan. Pintu halal buka dengan semudah-mudahnya. Ada urusan resepsi dan masa darurat, resepsi bisa saja kapan, suatu ketika nanti. Yang penting pintu halal dibuka, pernikahan ada pernikahan. Kita sebutkan ada seorang wanita namanya Hindun. Hindun adalah wanita mulia pada zaman itu, pada zaman Nabi. Wanita mulia tapi posisinya adalah di kubu lawan Nabi, di orang-orang musyrikin. Kubu Hindun. Dan Hindun punya pengaruh besar. Dan Hindun itu yang memberikan motivasi orang-orang kafir waktu di perang Uhud untuk tetap maju untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dan dia membuat sayembara. Dia membuat sayembara. Termasuk diantaranya kalau bisa membunuh orang-orang dekat dengan Nabi Muhammad, maka akan dapat hadiah. Wahsy diantaranya, namanya Wahsy. Wahsy diberitahu bahwasanya kalau engkau bisa membunuh Sayyidina Hamzah pamannya Nabi Muhammad, maka engkau akan aku merdekakan. Semangat. Wahsy membunuh dan berhasil dibunuh dengan tombak. Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada, wafat di perang Uhud. Kemudian setelah terbukti Sayyidina Hamzah mati syahid, wafat, Hindun ini yang sangat membenci Islam waktu itu, lihat, langsung datang dan dibelah dadanya, diambil jantungnya atau hatinya dan digigit, menunjukkan kalau dia telah sukses dan menunjukkan kalau dia benci betul dengan Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Sampai dia digelari dengan Hindun Akilatul Akbat, pemakan hati, maksudnya saking marahnya. Pada waktu setelah itu, dalam tempo yang berbeda, waktu yang berbeda, setelah beberapa tahun kemudian terjadilah Fathu Makkah, kemenangan baginda Nabi. Subhanallah, orang yang bernama Hindun itu diberi oleh Allah hidayah, masuk Islam. Masuk Islam, luar biasa. Yang semula membenci Nabi menjadi mencintai baginda Nabi. Kemudian saat itu oleh baginda Nabi diajak berbaiat dong. Maksudnya untuk berjanji agar tidak melakukan hal-hal yang menjadikan dosa, diantara agar berjanji, wahai kau kalian wanita, Hindun, berbaiklah kalian semuanya.
Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berbaiatlah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Baik, kami tidak akan menyekutukan Allah. Berbaiatlah kalian untuk tidak mencuri. Baik ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Berbaiklah kamu untuk tidak minum minuman keras. Baik Rasulullah, kami tidak akan minum minuman keras. Apalagi Rasulullah, berbaiatlah kalian untuk tidak berzina. Padahal seorang wanita Arab yang membenci Nabi saat itu, bagaimana dia? Di saat disuruh berbaiat untuk tidak melakukan zina, dia bingung. Lalu berkata, ya Rasulullah, atasnil hurratu ya Rasulullah. Apakah kebayang orang seperti saya, orang merdeka seperti saya ini melakukan zina? Allah. Biarpun dia dalam keadaan kafir, ternyata kehormatan masih dijaga. Nggak mudah orang melakukan kehinaan zina. Atasnil hurratu. Apakah kebayang orang seperti saya ini melakukan zina ya Rasulullah? Padahal itu kisah sebelum Islam. Sebelum Islam pun dia tidak akan melakukan zina, karena zina adalah rendah. Zina adalah kehinaan. Ini pintu halal, kenapa harus nuruti hawa nafsu? Sampai di sini. Pun demikian Islam mengajak orang yang telah berzina tobat, ayo kembali. Dengan cara dibantu untuk obatnya. Itu apa? Tutup aib mereka. Maka tidak boleh bicarakan orang berzina, tidak boleh menuduh orang berzina. Ini adalah untuk mengangkat dia, karena kehinaan luar biasa dia. Kehinaan dalam dirinya, kehinaan dalam keluarganya. Kalau orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, pemabuk selesai, pemabuk tobat selesai. Pemabuk kalau tobat, seorang anak tidak pernah, seorang cucu tidak pernah merasa malu di saat menyebut, ayah saya adalah bos minuman keras. Tapi subhanallah, nah, ini masih sederhana. Tapi di saat urusan perzinaan dia akan malu, menempel di jidat anak cucu sampai kapanpun. Nggak berani mengatakan, oh ibu saya dulu, bapak saya dulu berzina. Nggak berani. Karena zina adalah hina dan hina dan hina. Maka dari itu lihat indahnya syariat Islam. Maka bantu orang yang pernah berzina untuk tobat. Ajari untuk menutupi aibnya, dan kita pun tidak boleh nyebar aibnya. Bahkan jika ada orang menuduh orang berzina, mengatakan seseorang itu berzina tanpa mendatangkan saksi, dia yang dicambuk. Nah ini. Nggak boleh kita nyebar aibnya orang. Biarpun betul dia berzina. Bahkan waktu Ghamidiyah, kisah Ma'is Ghamidiyah. Wanita pada zaman Nabi yang telah berikrar melakukan zina, kemudian setelah dirajam meninggal dunia, sahabat Nabi ada yang mencibir, mengejek, mati, dicambuk, dirajam gara-gara zina. Merendahkan karena dia berzina, kemudian dirajam, matinya dalam keadaan dirajam karena zina. Ada sahabat Nabi yang memandang biji Nabi, mengangkat, Nabi marah. Kalau ditimbang tobatnya wanita ini dengan amalmu semuanya ini, maka lebih unggul tobatnya dia. Nabi tidak senang orang merendahkan. Apalagi pelaku zina yang harus ditolong. Tapi di sisi lain, maka kami himbau, kami ingatkan kepada siapapun yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kembalilah kepada Allah. Maulah ditolong oleh Rasulullah. Caranya bagaimana? Anda, siapapun yang pernah kepleset dalam zina harus bisa menutup aib ini. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup menghadap kepada Allah. Pertanyaannya, apakah dianjurkan saya untuk mengadu ke hakim agar saya dicambuk? Kisah orang mengadu kepada Rasulullah untuk dicambuk, ya Rasulullah. Halaktu, aku hancur, aku kepleset dalam zina. Waqad zanaitu, aku telah berzina, ya Rasulullah. Ada orang mengaku kepada Nabi, saya telah berzina, ya Rasulullah. Nabi tidak langsung menerima, mengajari agar menutup aibnya. La'allaka qabbalta. La'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya menyentuh saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka, pakai la'allaka. Mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, kami lakukannya. Mungkin dalam riwayat mufakhadah tidak sampai masuk. Maksudnya Nabi Muhammad mengajari jangan ikrar begitu, mundur. Rupanya dia masih mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Setelah dia 4 kali Nabi Muhammad mengajari untuk menarik diri, ternyata dia masih mengatakan seperti itu, maka Nabi tegakkan hukum kepadanya. Artinya memang bagi yang pernah kepleset dalam zina, tidak dianjurkan untuk ikrar ke hakim untuk dicambuk. Lalu tobatnya bagaimana? Cukup menangis dengan serius di saat tidak ada orang lain yang tahu, di kamarnya yang sempit menangis, maka Allah Maha Pengampun kok, tidak harus dicambuk. Dicambuk kapan? Jika ditemukan oleh 4 saksi atau sudah terlanjur ikrar kepada hakim harus. Selebihnya apa? Kita pun tidak boleh membicarakan. Dan bahayanya di saat zina ini tidak ditutup, bahayanya kemana-mana. Seorang anak jika tahu ibunya pernah berzina, maka bagi anak tersebut mudah melakukan zina. Bukan karena seperti keyakinan orang, oh kalau keturunan zina jadi berzina. Oh tidak, anaknya orang pezina bisa saja menjadi orang wali dan soleh yang sangat baik.
Yang menjadi masalah adalah masalah psikologi, masalah mentalnya anak tersebut. Karena merasa ibunya juga pernah melakukan kehinaan, maka sang anak pun enteng. Kalau saya kepleset dalam zina, tiba-tiba saya ngapain-ngapain, saya tinggal ngomong, ibu juga gitu dulu. Nah, ini yang maka dari itu hendaknya ditutup. Kalau seandainya seorang ibu pernah melakukan kehinaan apapun, jangan sampai anak tahu. Jadi sang anak merasa bahwasanya dia adalah anak mulia juga, bukan sebagai anak yang lahir dari perut ibu yang tanpa ayah. Anak merasa mulia. Dan siapapun yang bisa menolong semacam ini, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah. Maka kita tolong siapapun. Kita harus bisa menolong dengan cara, jangan nyebarkan, ajari agar menutup aibnya. Permasalahan ada sebagian orang yang dengan kebodohannya, dia melakukan zina di kegelapan malam, dia ceritanya diterang-terangan. Maka dia katakan ini kebodohan. Kullu ummati mu'afah. Kata Nabi, semua umatku itu aman-aman saja. Jika melakukan dosa di tempat sembunyi, lalu mohon ampun kepada Allah, selesai. Permasalahan adalah kebodohan. Dia melakukan di kegelapan malam, di tempat yang sepi, tidak ada yang tahu, tapi dia bercerita kemana-mana. Karena bodohnya dia. Bahkan kebodohannya itu karena seorang laki-laki takut nanti ketahuan, mending saya ngaku dulu deh. Seorang wanita berkata kepada calon suaminya, kalau saya pernah begini, bodoh dia. Bukankah Nabi sudah mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah? Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Selagi kita menyesali dosa, selesai berperanlah seperti orang yang tidak pernah berdosa. Baik, soal khususnya masalah perzinahan. Dan juga akibatnya di masyarakat seperti apa? Kalau ada satu orang pernah melakukan zina lalu tersebar di masyarakatnya, kita masih ingat pada masa dulu kalau ada kejadian sekali zina saja hebohnya luar biasa. Sekarang sudah menjadi biasa. Dia sana zina, situ zina, saya di sini. Kenapa? Orang sering ngomongin berzinaan. Sehingga berzinaan bukan sesuatu yang berat lagi, sudah biasa. Apalagi nanti ada orang, oh dia lebih baik dari saya aja zina, kenapa saya tidak zina? Bagi yang sudah berzina pun akan berkata, oh, orang kampung sudah tahu saya zina, ngapain saya jaga-jaga, biarin. Kalau perlu orang suaminya kalau tak rusak juga. Lihat. Maka pendidikan dari Nabi adalah apa? Jangan menyebarkan aib-aib semacam itu. Kalau kita tahu, apalagi kadang aib suaminya, aib istrinya, Masya Allah, kebodohan. Aib tetangga, jangan menyebarkan aib. Maka jangan menuduh orang berzina. Bahkan kalau kita melihat dengan terang-terangan, kita nasihati dengan baik. Tanpa harus kita expose. Kadang kebencian, amarah, debuar, saya ngelihat dia selingkuh, begini. Bukan begitu caranya. Kalau sudah dia menjadi orang putus asa, dia akan berkata, iya memang kenapa, ayo. Na'udzubillah, dia putus asa, terserah. Saya suka-suka, mau apain. Dalam hatinya diam-diam, awas suamimu bakal tak rusak juga ntar lagi. Dia begitu, karena dia sudah direndahkan di kampungnya. Yang salah masyarakatnya. Sehingga perzinahan menjadi biasa. Mungkin ada sebuah keluarga punya anak 4, semuanya ayahnya berbeda-beda, bukan punya ayah, nggak ada ayahnya. Karena sudah biasa, zina biasa. Karena di rumah kampung itu tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW untuk menutup aib. Dan ada kisah semacam itu. Anak pertama dari zina. Setelah itu udah na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni. Kita tetap mendoakan. Agar tapi bagi siapapun yang saat ini melihat atau mendengar berita-berita semacam itu, tutup telinga. Awas, jemari jangan mengetik. Ini yang paling berat untuk menjaga agar lisan kita tidak menceritakan seseorang berzina, tidak membicarakan orang berzina, tidak merendahkan orang berzina. Ini ilmu yang kita hadirkan pada saat ini. Wa qadhful muhsanati, menuduh orang berzina itu dosa besar. Yang zina bagaimana? Oh iya, ini babnya sendiri, zina juga dosa. Ini adalah ilmu. Di zaman ini, Masya Allah, ada orang begitu mudahnya melakukan zina, kemudian bercerita, sampai orang tahu ini zina. Ini zina, sudah biasa, nggak malu lagi. Kalau sudah nggak malu lagi, bagaimana? Bahkan ada seorang ibu sudah tidak malu lagi zina di depan anaknya. Masukkan laki-laki ke rumah, anaknya menangis. Anaknya menangis, ibu saya. Ajib. Kenapa? Ada pintu halal nikah. Maka kami seru pintu halal bermudah. Kenapa harus melakukan keharaman zina? Ada apa? Allah Maha Kasih memberi jalan. Syahwat berkolah ada jalan. Kemudian juga menjadi sebab terjerumus dalam keperzinaan yang membahayakan adalah begitu mudahnya hari ini untuk membangkitkan syahwat. Bahkan mungkin orang yang sudah punya yang halal pun ternyata mudah melakukan zina karena apa? Tontonan yang membahayakan hari ini. Sehingga dia tidak akan merasa puas dengan yang halal karena dia terbius, tersihir oleh tontonan.
Seolah-olah di sana lebih, terus begitu tidak ada ujungnya. Naudzubillah, kemudian hilang rasa takut kepada Allah. Hamba Allah yang pernah terpeleset dalam kehinaan zina, maka berhentilah, takutlah kepada Allah. Jaga matamu agar tidak melihat yang haram. Jangan turuti hawa nafsumu untuk mengajak matamu melatatin yang haram. Takutlah kepada Allah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada mereka ahli iman agar menutup mata mereka. Selagi mereka bisa menjaga menutup mata mereka, maka yang di rumah akan menjadi semakin baik. Tapi kalau mata diumbar, lihat, nggak akan puas di rumahnya. Apalagi biasa menonton dengan tontonan yang tidak-tidak, maka yang ada di dalam hati, di dalam pikirannya adalah wanita dalam khayal. Dia ingin menemukan model begini, sehingga di dalam khayal dia tertumpuk orang model begini, sehingga biarpun dia menikah, dia berzina dengan 1000 wanita tidak akan punya kepuasan. Karena apa? Dia dengan khayal, teracuni dengan tontonan-tontonan. Maka jangan dianggap sepele. Maka ada Ustadz Picisan mengatakan, ya kalau nonton film-film begitu, kalau untuk suami istri itu nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa, yang rusak mentalnya, otaknya, kepalanya manusia, tapi pikirannya adalah seperti binatang. Sehingga akhirnya apa? Melihat ibunya syahwat, melihat adik perempuannya syahwat. Karena apa? Dia terbawa ke khayalannya terus dengan hal-hal yang semacam itu. Naudzubillah. Hati-hati, jangan dianggap sepele. Yang mulai kecanduan sudah mulai rusak mentalnya. Nonton yang demikian itu mengarah kepada berzinaan, sehingga terus penasaran kepada siapapun, penasaran. Naudzubillah, semoga Allah menjaga kita dari sebab-sebab kehinaan. Maka kami himbau ini sebelum kita pindah bab, kepada siapapun yang pernah dengar berita berzinaan, apalagi ada orang curhat kepada Anda harus bisa menutup, jangan bercerita kepada siapapun. Biarpun kepada istri yang Anda percaya, biarpun kepada suami yang sangat Anda cintai, jika ada orang ngadu kepada Anda. Kemudian siapapun yang mengadu tentang permasalahannya, hati-hati kepada siapa Anda mengadu. Kalau Anda mengadu kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan Anda, maka sesungguhnya Anda menyebar aib sendiri. Dan dosa zina akan diampuni selagi orang itu menyesal. Dan tanda menyesal adalah dia malu kalau diketahui oleh seseorang. Wanita bodoh. Ditulis dalam buku agendanya, buku hariannya. Masya Allah, ditulis. Yang baca orang satu kampung. Jatuh, na'udzubillah. Status keajib. Menangis harusnya menyesal. Masih menyimpan kenangan-kenangan dari orang yang menzinahinya. Bagaimana tobat semacam itu? Nggak diterima kayak begitu. Tobat itu menyesal. Selagi menyesal, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tobat. Indah dengan Allah. Bisa jadi seorang di masa lalunya adalah dengan perzinaan, dengan kehinaan zina, akan setelah itu dia menjadi mulia. Asalkan dia kenal Allah, menutup aibnya. Mohon ampun kepada Allah, tanpa harus dirajam dan tanpa harus cambuk. Baik, sampai di sini. Kemudian ini sesuai dengan bab, jangan membicarakan tentang perzinaan seseorang. Menuduh orang lain berzina. Allah, hati-hati. Jangan mengatakan si fulan berzina, suamiku berzina, istriku berzina, ini berzina, Masya Allah. Gadaf dicambuk 80 kali. Kalau urusan cambuk mah sederhana. Innalladzina yarmunal muhsanati. Mereka yang menuduh orang-orang baik melakukan zina al-ghafilat, yang mereka itu adalah lalai dengan urusan perzinahan. Ini bukan enggak kebayang kalau mereka itu adalah melakukan yang demikian itu. Al-mu'minat lu'inu, mereka dikutuk di dunia, dikutuk di saat dicambuk, dirajam, di saat dicambuk 80 kali, dihinakan orang ini mulutnya kotor. Lu'inu fid dunya wal akhirah, di akhirat juga. Masya Allah, walahum adzabun azim, mendapatkan siksa besar. Maka jangan ngomongin orang berzina. Selesai. Kalau memang kita betul melihat tetangga, na'udzubillah, atau siapapun, datangi dengan baik-baik, dinasihati dengan benar. Jangan karena amarah kita menyebarkan. Sampai kadang-kadang dengan sengaja memvideo, di video lalu disebarkan. Waduh, na'udzubillah. Berarti dia bukan niat baik. Kalau niat baik dia akan berbisik, merayu agar dia tobat. Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Baik.